Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tutorial mengenai penggunaan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Yang pertama akan disampaikan tutorial lookup terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, yang pertama siapkan terlebih dahulu tabel data yang ingin dicari. Karena lookup mencari data secara horizontal, pastikan dulu data yang ingin dicari berada di baris teratas dan disusun secara horizontal seperti ini. Nah, selanjutnya klik di sini lalu masukkan rumus lookup. Di sini terdapat lookup value. Nah, lookup value ini adalah nilai yang ingin kamu cari di baris teratas tabel. Kalau di data ini yaitu kode. Kemudian tuliskan titik koma, lanjut ke table array. Table array ini adalah rentang sel berisi data yang akan dicari. Blok semua tabel perbandingan. Kemudian klik F4 untuk menambahkan simbol dolar. Setelah itu, ketikkan titik koma, kemudian ketik kolom keberapa yang akan dicari. Sekarang kita akan mencari kolom deskripsi terlebih dahulu, yaitu kolom ketiga. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Supaya lebih cepat, kita tarik ini ke bawah. Nah, untuk mencari kategori, masukkan rumus yang sama seperti tadi. Kemudian, masukkan nomor kolom. Tekan titik koma lagi. Kemudian, blok tabel perbandingan. Tekan F4 untuk menambahkan simbol dolar. Kemudian, tambahkan lagi titik koma. Lalu, tambahkan angka nomor tabel perbandingan yang akan dicari. Sekarang kita akan mencari kategori yaitu berada di baris kedua. Tutup kurung lalu tekan enter. Untuk lebih cepat kita tarik ini ke bawah. Begitu saja tutorial untuk penggunaan fungsi lookup tipe lookup. Selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak. Nah, bentuk penulisannya yaitu seperti yang tertera pada layar. Nah, ini ya. Dengan keterangan lookup value sama dengan dapat berupa isi sel atau nilai yang diketik. Kemudian, tabel array yaitu tabel yang dipakai sebagai rujukan pencarian. Kemudian, call index 6, yaitu menunjukkan kolom beberapa yang nilainya akan diambil. Nah, yang terakhir yaitu range lookup, yaitu dapat dikosongkan atau diisi true jika tabel disusun terurut dan pencarian diartikan sama dengan atau lebih kecil. Nah, jika diisi false, maka tabel tidak harus terurut dan pencarian diartikan sebagai yang sama persis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, contoh di sini kami mengambil data sikap tanggung jawab, di mana kami telah menyediakan dua tabel. Yang pertama ada data sikap tanggung jawab yang terdiri atas nomor, nama, kode, kategori, dan deskripsi. Nah, di dalam nomor terdapat 15 peserta didik, kemudian namanya seperti yang tertera ya, sudah diisi, kemudian kodenya sudah diisi. Nah, sedangkan kategori dan deskripsi belum diisi dan akan diisi dengan VLOOKUP.
Nah, kemudian pada tabel kedua yaitu ada tabel perbandingan, di mana terdapat kode, kategori, dan deskripsi. Nah, kodenya ada 1, 2, 3, dan 4. Kategorinya ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan deskripsinya ada selalu bertanggung jawab, cukup bertanggung jawab, dan kurang bertanggung jawab. Nah, mari kita coba masukkan fungsi VLOOKUP ke dalam sel kategori terlebih dahulu. Yang pertama, masukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung sel kode, masukkan sel kode. Nah, di sini sel kode yang pertama yaitu sel kode 4. Nah, jadi kode 4 tersebut adanya di C3. Masukkan C3, koma, kemudian kolom rujukan. Nah, blok kolom rujukan tabel perbandingan ini. Kemudian, di dalam kolom rujukan ini, nah, disisipkan setelah koma, yaitu dolar. Nah, di sini juga ya. Kemudian, masukkan koma, serta kolom yang nilainya akan diambil. Kan kita akan mengambil kategori. Nah, kategori berada di kolom kedua dari tabel perbandingan. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Nah, kita akan mengambil yang kategori, sehingga kita memasukkan kolom 2. Kemudian, koma lagi, dan false, agar mengunci rumus yang telah kita masukkan. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa kode 4 memiliki kategori yang kurang. Nah, sama halnya seperti dalam tabel perbandingan bahwa kode 4 memiliki kategori yang kurang. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini saya memakai koma, sedangkan di beberapa laptop yang berbeda dengan saya ada yang memakai titik koma, dan juga ada yang memakai false, ada yang tidak, tergantung jenis laptopnya ya. Nah, selanjutnya yaitu kita hanya menarik sudut ini ya ke bawah. Nah, seperti yang tertera, kita sudah berhasil memasuki kategori yang ada pada tabel perbandingan. Kemudian kita masuk ke sel yang deskripsi. Sama halnya seperti kita membuat pada tabel kategori, yaitu masukkan rumusnya VLOOKUP buka kurung, tadi selnya ini ya, sel kodenya ini, kemudian koma, blok lagi, masukkan dolar, koma. Nah, karena sekarang kita mengambil deskripsi, maka kita ambil yang sel 3. Karena deskripsi berada pada tabel perbandingan sel 3. Kemudian false, tutup kurung, dan enter. Nah, kemudian sama halnya dengan kategori tadi, kita hanya menarik ke bawah dari sudut. Nah, dapat dilihat bahwa pada kode 4
memiliki kategori yang kurang dengan deskripsi kurang bertanggung jawab. Kita cek ya. Nah, pada tabel perbandingan, kode 4 itu memiliki kategori yang kurang dengan deskripsi yang kurang bertanggung jawab. Berarti, fungsi VLOOKUP yang kita jalankan tadi berhasil ya. Nah, contoh yang paling bawah ini. Memiliki kode 2 dengan kategori baik dan deskripsinya bertanggung jawab. Kita lihat pada tabel perbandingan bahwa kode 2 memiliki kategori yang baik dengan deskripsi yang bertanggung jawab. Nah, berarti fungsi VLOOKUP yang kita jalankan tadi berhasil. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.